Oke, bisa dimulai pelajarannya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar? Bagaimana? Pagi tadi sudah sarapan? Oke, bagus. Jadi, ada yang ingat nggak kemarin kita belajar tentang apa? Ya, benar sekali. Dan sekarang ada yang tahu kita akan membahas tentang apa? Iya, Siti Nurhaliza? Iya, benar sekali. Sistem imun. Nah, sebelum kita mulai ke materinya, kita presentasi terlebih dahulu ya. Oke, Vita Ainun, Muhammad Reski, Siti Nurhaliza, Konita. Oke, hadir semua ya. Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa melangsungkan pelajaran dengan kondisi yang sangat sehat walafiat dan tidak kurang suatu apapun dan semuanya hadir. Oke, sebelum kita mulai ke pelajarannya, Ibu pengen tanya nih, ada yang udah baca-baca apa belum nih tadi malam mengenai sistem imun? Ada yang tahu nggak? Coba, ada yang tahu tentang apa sih yang dimaksud dengan sistem imun? Nah, misal Ibu memberikan sebuah gambaran nih, ada seseorang yang dia itu sehat dan seseorang yang satunya lagi itu sakit dan terbaring. Nah, perbedaannya tuh apa? Dan mengapa demikian? Ada yang bisa jelasin? Oke? Nggak ada ya? Oke, gini. Jadi, perbedaannya ketika orang yang sedang sehat dan perbedaan dengan orang yang sedang sakit. Mengapa demikian? Mengapa yang sakit itu lebih rentan terhadap penyakit? Itu mungkin berhubungan dengan sistem imunnya. Jadi, sistem imun itu apa sih, Bu? Sistem imun mungkin seperti yang kalian pahami, sebuah pertahanan ya, pertahanan tubuh ya. Oke. Jadi begini, tubuh kita mempunyai atau memiliki sebuah pertahanan dari serangan bibit penyakit. Nah, pertahanan tersebut disebut dengan sistem imun atau kekebalan tubuh. Seperti itu. Apa ada yang masih bingung dengan definisi dari kekebalan tubuh kita? Ada yang masih bingung? Mungkin ada yang bertanya nih dalam hatinya, tapi belum tersampaikan dengan Ibu ya. Mungkin ada yang bertanya seperti ini, Bu, bagaimana sih cara ibaratnya tuh seperti apa sih, Bu, kekebalan tubuh atau imunitas tersebut? Nah, oke, kita pakai ini ya. Oke, jadi seperti ini. Semisal ini orang ya. Nah, apa sih Bu kekebalan tubuh tersebut? Nah, jadi kekebalan tubuh itu atau imunitas merupakan reaksi atau respon dari tubuh kita untuk melawan bibit penyakit tersebut. Jadi itu dia memiliki namanya seperti kita ibaratkan dengan tameng. Nih, tameng. Nah, seperti tameng ini ada berbagai macam virus, penyakit, seperti ini ya. Dia langsung otomatis bereaksi terhadap bakteri, virus, dan lain-lain. Ini adalah seperti kita ibaratkan dengan perisai atau tameng ya. Oke, ada yang masih bingung? Ada yang masih bingung nih? Kalau nggak ada yang dibingungkan lagi mengenai definisi dari pertahanan tubuh, kita lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu mengenai fungsi dan mekanisme dari sistem pertahanan tersebut. Jika ada yang tanya nih, ada yang tanya nggak? Mungkin kalian belum tersampaikan ke Ibu gitu pertanyaannya. Misal, Bu, fungsi dari sistem pertahanan tubuh itu apa sih, Bu? Gitu kan. Nah, jadi gini, sistem pertahanan mengenai dengan menghancurkan, menetralkan benda-benda asing tersebut atau maupun sel-sel abnormal tadi, dan sedangkan dengan sistem imunitas atau kekebalan, dia berkemampuan untuk meningkatkan kekebalan terhadap benda-benda asing dan menghancurkan pula sel-sel abnormal tersebut. Jadi apa aja sih Bu fungsinya yang perlu kita ketahui gitu kan? Yang sangat perlu kita ketahui itu ada 4. Yang pertama fungsinya yaitu mempertahankan tubuh dari patogen invasif
apa sih Bu? Apa aja patogennya itu berupa virus maupun bakteri. Dan yang kedua yaitu melindungi tubuh terhadap suatu agen dari lingkungan eksternal yang berasal dari tumbuhan dan hewan. Nah, yang ketiga, menyingkirkan sel-sel yang sudah rusak akibat penyakit atau cedera. Nah, yang ketiga ini, semisal kita sedang cedera nih, pasti kan ada tuh organ tubuh kita, anggota tubuh kita yang rusak. Nah, kemudian kekebalan tubuh atau imunitas itu yang memperbaikinya, makanya kita cepat mendapatkan kesembuhan. Nah, yang selanjutnya yaitu mengenali dan menghancurkan sel abnormal atau mutan. Nah, jadi itu tadi ya fungsinya. Ada yang ditanyakan mengenai fungsi? Oke, nggak ada ya. Kita lanjut. Oke, kita lanjut ke submateri yang selanjutnya ya. Jadi submateri yang selanjutnya setelah dari fungsi tadi, maka masuklah kita ke mekanisme pertahanan tubuh. Nah, menurut kalian gini nak, gimana menurut kalian tuh sistem pertahanan tubuh atau mekanisme sistem pertahanan tubuh tersebut bawaan sejak lahir atau bukan? Ayo nak, ada yang tahu? Boleh raise your hand. Oke, ayo dong. Oke, jadi gini, sistem pertahanan tubuh atau mekanismenya itu memang bawaan sejak lahir. Jadi kita sejak lahir itu sudah memiliki mekanisme dari pertahanan tubuh masing-masing. Jadi mekanisme sistem pertahanan tubuh itu dibagi menjadi berapa sih Bu? Jadi yang pertama itu ada dua ya. Yang pertama yaitu mekanisme pertahanan tubuh secara non spesifik, dan yang kedua secara spesifik. Nah, ada yang tahu nggak? Boleh raise your hand yang tahu nih. Kalau yang non spesifik itu secara apa? Ada yang tahu? Oke, benar sekali. Jadi secara alamiah ya. Jadi non spesifik itu merupakan mekanisme secara alamiah dari tubuh kita, dari respon tubuh kita sendiri, seperti itu. Dan kalau yang spesifik itu secara adaptif. Oke, kita bahas satu-satu dulu. Bahas yang mulai dari yang pertama yaitu mekanisme pertahanan tubuh secara non spesifik. Nampaknya pada ngantuk nih ya. Oke, boleh dibantu dan biar dibantu baca ya, biar nggak ngantuk. Coba Konita, silakan dibaca. Itu pada poin mekanisme pertahanan tubuh non spesifik atau alamiah. Dari poin pertama, silakan. Oke, terima kasih Konita. Nah, benar yang dibaca dengan Konita tadi. Ibu menjelaskan kembali bahwasanya yang pertama yaitu pertahanan fisik, kimia, dan mekanisme terhadap agen infeksi kulit yang sehat dan utuh. Menjadi garis pertama terhadap antigen. Misalnya apa? Nah, di situ kan sudah dijelaskan bahwasanya pembilasan oleh air mata, saliva, dan urin berperan juga dalam perlindungan terhadap infeksi dan mengandung enzim lisozim. Yang sering kita alami nih, misalnya kalian pernah nggak sih jatuh terus tergores, terus misal kalian lagi bantuin orang tua nih, bantuin ibu kan, terutama lagi mau masak, tiba-tiba pas ngiris bawangnya kalian kegores tuh sama pisaunya. Nah, refleks kalian apa sih setelah itu? Nah, ya, pasti langsung kasih ludah kan? Nah, bener, langsung kasih ludah. Mengapa demikian? Padahal kan hal tersebut sebenarnya merupakan mekanisme pertahanan tubuh secara non-spesifik, secara alamiah. Namun, orang-orang awam kan tidak mengetahuinya. Hanya taunya tuh hanya itu tuh berfungsi untuk meredakan nyeri, seperti itu kan. Nah, di sini pada dasarnya merupakan perlindungan terhadap infeksi dan mengandung enzim lisozim. Jadi memang benar redanya luka tadi karena ludah kita itu sudah mengandung enzim lisozim yang meredakan luka tersebut. Seperti itu ya. Makanya luka kita langsung hilang tuh nyerinya tuh. Nah, lanjut yang kedua, boleh dibaca Siti Nurhaliza. Oke, terima kasih Siti Nurhaliza. Nah, yang kedua itu merupakan fagositosis. Nah, fagositosis ini merupakan garis pertahanan yang kedua. Nah, jadi bagi tubuh fagositosis ini merupakan sistem pertahanan kedua dan melalui proses penelanan dan pencernaan mikroorganisme dan toksin yang berhasil masuk ke dalam tubuh. Jadi lisosom yang memiliki kemampuan untuk memecah materi yang berasal dari dalam maupun luar akan menyatu dengan vakuola sehingga bakteri dan benda asing tersebut akan musnah. Nah, seperti ini ya. Jadi kalau partikel tersebut, ini kan partikel nih. Yang ini partikel ya, Ibu punya
Ibu mengenalkan dulu, tadi lupa mengenalkan. Ini merupakan media 3 dimensi, bisa dilihat untuk memudahkan kita mengenal bagaimana proses fagositosis ya. Jadi ini adalah partikel ya, dan ini opsonim. Nah ini yang merah-merah ini opsonim, dan pada tahap ini disebut dengan fagosom. Lalu yang ini filamen aktin. Nah yang ini ya, yang ini maaf tadi, yang ini merupakan opsonim, dan yang merah ini merupakan filamen aktif. Lalu ini proses fagosom, dan ini yang biru-biru seperti air bulat ini adalah lisosom, dan ini fagolisosom. Fagolisosom itu apa? Fagolisosom adalah bakteri tadi atau partikel yang sudah dipecah oleh lisosom dan terjadilah proses fagolisosom. Dan ini adalah lisosom. Lisosom yang pada proses fagolisosom tadi yang telah memecah bakteri menjadi seperti ini ya, terurai ya, langsung pecah ya bakterinya tuh kemudian larut. Nah itulah proses dari fagositosis tadi ya, gunanya untuk memecah materi yang berasal dari dalam maupun dari luar yang akan menyatu dengan vakuola sehingga bakteri atau benda asing tersebut akan musnah. Seperti itu ya. Walaupun ada benda asing yang masuk ke dalam tubuh, namun ada proses seperti ini. Ini sudah sangat termasuk ke dalam mekanisme pertahanan tubuh secara non-spesifik. Jadi sudah otomatis tuh langsung disaring, langsung dikumpulkan, lalu dipecah oleh lisosom, dan akhirnya habis semua seperti itu. Bakterinya habis, partikelnya habis, seperti itu. Oke, boleh lanjut dong yang nomor 3. Yang nomor 3 yaitu inflamasi atau peradangan. Ini ya gambarnya ya. Ini media 3D-nya. Boleh dibaca dulu dong, minta tolong ya pada saudara Reski, silahkan. Baik, terima kasih ya yang sudah membacakan. Dan benar sekali, inflamasi adalah sebuah peradangan. Nah, kita punya ini ya, yang tadi yang Ibu telah jelaskan. Nampak ya? Nampak jelas ya? Jadi pada proses ketiga ini, nah, ini ada gambar A, B, dan C ya. Jadi reaksi lokal pada jaringan terhadap infeksi atau cedera ditandai dengan kemerahan. Nah, kemerahan ini ya, kemerahan ini. Ini adalah merah-merah ini. Nah, dan panas, pembengkakan, nyeri, dan kehilangan fungsi. Jadi misal kita terkena oleh pisau agak dalam gitu ya, terkenanya agak dalam. Ini dia contohnya. Dia pasti akan kemerahan, terus bengkak, tak lama kemudian bengkak, seperti itu kan. Nah, itulah yang dinamakan proses inflamasi. Nah, lalu tujuan untuk lalu fungsinya apa sih? Tujuannya untuk membawa fagosit dan protein plasma ke jaringan yang terinfeksi untuk mengisolasi, menghancurkan, menginaktifkan agen penyerang, membersihkan debris, serta mempersiapkan penyembuhan dan perbaikan. Jadi ini pada gambar A, B, dan C. Jadi pada A ini jaringan ini ya, nampak ya? Jaringan ini mengalami luka dan kemudian merangsang matosit, lalu mengeluarkan histamin maupun senyawa kimia lainnya. Nih, senyawa kimia. Ini ada patogen. Lalu ini yang merah-merah pembuluh darah ya. Nah, seperti ini. Oke. Dan pada proses yang B itu terjadi pelebaran pembuluh darah dan mengakibatkan peningkatan kecepatan aliran darah sehingga permeabilitas pembuluh darah meningkat dan mengakibatkan terjadinya perpindahan sel-sel fagosit menuju jaringan yang terinfeksi. Jadi ini ya, ini melebarnya pembuluh darah, nampak ya, melebarnya pembuluh darah. Lalu perpindahan fagosit, ini adalah yang kuning-kuning, ini merupakan fagosit, dan ini adalah pembuluh darah, seperti ini. Lalu yang pada poin C, sel-sel fagosit kemudian memakan patogen. Ini ya, ini sel-sel fagosit lalu dimakan oleh patogen. Jadi sudah tahu ya, ini adalah pembuluh darah, yang merah-merah ini ada darahnya. Lalu yang kuning-kuning ini merupakan fagosit, dan ini merupakan patogen. Yang merah-merah ini merupakan patogen. Lalu yang biru-biru ini merupakan senyawa kimia, seperti ini.
Oke, itu pada proses yang ketiga tadi ya. Oke, lanjut ke proses yang keempat, yaitu zat antimikroba spesifik yang diproduksi oleh tubuh. Boleh dibacakan? Siapa yang membacakan? Silahkan raise your hand. Oke, silahkan. Oke, terima kasih ya Ananda. Nah, itulah tadi yang telah dibacakan keterangannya oleh Ananda tadi. Yaitu yang proses keempat, zat antimikroba spesifik yang diproduksi tubuh. Langsung ke langkah-langkahnya ya, maksudnya keterangannya. Nah, jadi yang pertama, virus itu menginfeksi sel. Jadi sebuah virus menginfeksi suatu sel, kemudian gen interferon virus tersebut masuk ke dalam inti sel. Ke dalam inti sel tadi, lalu molekul interferon tersebut interferon masuk ke sel lain sebagai benda asing, dan kemudian interferon menstimulasi sel untuk menyusun protein antivirus. Jadi dia masuk kemudian menyusun protein yang antivirus, dan tahap yang selanjutnya itu protein antivirus tersebut memblokir reproduksi virus. Jadi disitulah virus mulai hilang dan gagal berkembang ya, karena telah diblokir reproduksinya menggunakan protein antivirus tadi yang tercipta dari interferon tadi yang menstimulasi sel untuk menyusun protein antivirus tadi. Nah, itulah tadi mekanisme pertahanan tubuh non spesifik yang alamiah ya. Jadi ada yang ditanyakan nggak anak-anak mengenai yang tadi sudah kita pelajari mengenai mekanisme non spesifik? Ada yang ditanyakan? Kayaknya itu ya sudah paham semua ya berarti kalau tidak ada yang ditanyakan. Nah, berhubung waktu kita sangat terbatas dan sudah habis, maka untuk mekanisme adaptifnya secara spesifik kita lanjutkan pada pertemuan minggu depan. Dan Ibu harap Ananda sekalian dipelajari kembali materi yang telah kita pelajari pada pagi hari ini, pada pertemuan kali ini. Dan Ibu sebelumnya pengen membagi 4 kelompok ya. Di situ kan pada reaksi, pada mekanisme non spesifik, pertahanan tubuh secara non spesifik itu kan ada 4. Jadi Ibu ingin ketua kelas membagi kelompok menjadi 4 kelompok, dan minggu depan sebelum kita lanjut ke materi pembelajaran, maka dimohon untuk masing-masing mempresentasikan. Jadi nanti untuk yang kelompok pertama mendapatkan yang tadi ya, proses atau mekanisme pertahanan tubuh yang pertama. Lalu yang kedua yaitu fagositosis tadi, jadi nanti harus dijelaskan seperti itu. Dan yang selanjutnya juga demikian ya. Jadi gimana, paham dengan tugasnya? Oke, nice ya. Terima kasih anak-anak, pagi hari ini kalian sudah semangat sekali untuk mengikuti pembelajaran Ibu ya. Oke, boleh ditutup bukunya dan disimpan. Dan semoga ilmunya bermanfaat untuk pertemuan kali ini. Ibu mohon maaf ya yang sebesar-besarnya jika banyak kurang dan lebihnya. Ibu minta maaf yang sebesar-besarnya. Kita akhiri dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Baik, terima kasih. Sekian Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next week ya. Bye bye.